Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-7 Al-A'raf ayat 161. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu hittatun wadkhulul baba sujjadan naghfir lakum khatayakum sanazidul muhsinin. Wa idh, dan ketika. Ya, jadi kalau idh itu pasti mengenang sejarah. Ingatlah sejarah. Ingatlah kasus. Kila, dikatakan lahum kepada mereka. Mereka ini Bani Israel. Apa kata-katanya? Uskunu, tinggallah kalian hadhil qarya, di tempat ini, di kampung ini. Wakulu, dan makanlah minha, darinya, dari kampung ini, haitsu syi'tum, dimanapun kalian mau. Wakulu, dan katakanlah hittah. Hittah ini nggak diterjemahkan. Katakanlah hittah. Wadkhulul baba, dan masuklah ke pintu. Sujjadan, dengan sujud. Nah, sujud nanti ditafsirkan dengan rendah hati dan sebagainya. Masuklah ke pintu ini dengan sujud. Naghfir lakum. Naghfir ini respon. Kalau itu sudah dilakukan, maka kami akan mengampuni untuk kalian khatayakum, kesalahan-kesalahan kalian. Sanazid, bukan sekedar kami mengampuni, kami akan beri bonus. Sanazid, bukan sekedar itu saja, kami akan tambah al-muhsinin, orang-orang yang muhsin. Muhsin itu berbuat sebaik mungkin. Jadi pelaku-pelaku yang menjalankan perintah dengan baik akan dapat tambahan pahala. Tafsirnya, qala Ibnu Jarir, yaqulu ta'ala dzikruhu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada nabinya, wadhkur aidan ya Muhammad, ingatlah juga wahai Muhammad, min khata'i fi'li haulai qaum, kesalahan kaum itu. Jadi Nabi diberi peringatan oleh Allah, ya, diberi sejarah, ya, diberi peringatan sejarah supaya menimba pengalaman yang lalu.
Wa khilafihim, dan khilaf mereka ala rabbihim. Artinya khilaf itu menentang, ya. Disuruh A, dia lakukan B. Nah, Allah mengingatkan Nabi pengalaman Bani Israel. Jangan sampai terulang. Wa isyanihim, dan kedurhakaan mereka Nabi Yakub kepada nabinya Musa alaihissalam, kepada Musa. Wabtadilim qaul, dan mereka mengganti ucapan. Alladzi umiru ayyaquluhu, yang diperintah untuk mengucapkannya. Hina qala ta'ala uskunu hadhil qarya. Saat Allah mengatakan, berfirman, tinggallah kamu di negeri ini. Negeri itu adalah qaryatu Baitul Muqaddas, di Baitul Maqdis. Wa kulu minha, dan makanlah dari kampung ini, yakulu min samariha, artinya dari buah-buahannya, wa hububiha, dan biji-bijiannya, wa nabatiha, dan pohon-pohonannya, tanam-tanamannya, haitsu syi'tum, dimanapun kamu berada. Jadi rupanya Palestina ini sangat subur, ya. Yaqulu anna syi'tum, haitsu syi'tum bisa diartikan dimanapun kalian mau, atau apapun yang kalian mau, bagaimanapun kalian mau. Terus waqulu hittah, dan ucapkan hittah. Yaqulu waqulu hadhil fi'la hittah tahuttu dzunubana. Arti hittah itu kurangi gitu, ya. Artinya mah. Tapi mereka disuruh mengucapkan kata hittah gitu. Yaqulu, sudah, ya. Suma amani. Naufilakum, kami akan mengampuni kalian. Kalau itu semua sudah dilakukan, kami akan mengampuni kalian. Yataghammadu lakum rabbukum dzunubakum allati salafat minkum. Allah akan menutupi, ya. Allah akan mengcover dosa-dosa yang telah dilakukan oleh pendahulu kalian. Fayafu lakum anha, maka Allah akan memaafkannya. Fala yu'akhidhukum biha, tidak menghukumnya. Sanazidul muhsinin, kami akan menambah terhadap muhsin, orang yang berbuat baik, orang yang mengapresiasi perintah kami sehingga terjalankan dengan baik, akan ada tambahan pahala. Wa hum muti'una lillah ala ma wa'atukum min ghufranil khataya, yaitu orang-orang yang taat, ya, atas apa yang aku janjikan pada mereka berupa pengampunan dosa-dosa. Nah ini, kalau orang yang merespon dengan baik, menjalankan dengan baik, akan ada tambahan pahala. Terus apa yang terjadi? Fabaddal, mereka mengganti. Alladzina dzalamu minhum, orang-orang yang zalim di antara mereka mengganti. Mengganti apa? Qaulan, ucapan ghairal ladzi qila lahum, yang tidak dikatakan. Jadi suruh mengucapkan hittah diganti dengan hintah. Ada nunnya. Ya, suruh hittah menggantinya dengan hintah. Hittah itu aja mengurangi dosa. Kalau hintah artinya gandum. Jadi mereka mengganti kata-kata dengan hintah. Hintah itu makanan. Ya, kalau hintah itu lebih kepada akhirat, kalau hintah kepada dunia. Nah, saudara-saudara lihat, hanya dengan mengganti ucapan saja, direspon gimana oleh Allah? Fa'arsalna alaihim, maka kami kirim kepada mereka rijzan minas sama, siksa dari langit. Tuh, hanya karena mengganti ucapan.
Disuruh A, ngomongnya B. Ucapan saja. Itu sudah dikirim siksa dari langit. Ya, beda dengan kita ya. Bukan ucapan saja, perbuatan. Jadi itu perlakuan yang berbeda terhadap kita. Fa arsalna rijzam minas sama, maka kami utus, kami kirim azab dari langit bima kanu yazlimun, karena apa yang mereka lakukan. Ya, kezaliman yang mereka lakukan. Tafsirnya, fa ghayyara alladziina kafaru billahi minhum ma amarahumallah bihi minal qaul. Maka orang-orang kafir itu mengganti ucapan yang disuruh, ya, disuruh mengucapkan hittah, mereka mengucapkannya hintah, ada nunnya. Kalau hittah itu mengurang, hintah itu hanya gandum. Faqalu wa qad qila lahum qulu hadhihi hittah, mereka suruh mengucapkan hittah diganti dengan hintah fi syairah. Jadi suruh mengucapkan pengurangan dosa, ya, berkurang begitu kan? Malah diganti dengan gandum gitu. Atau beras kalau kita. Wa qaulima, ini kalau menurut kita sih nggak umum ya. Tapi yang kita bisa tarik dari peristiwa ini adalah soal penggantian itu. Bandelnya itu. Ngomong itu kan nggak susah gitu, ya, mudah. Mengucapkan itu kan nggak susah. Itu pun mereka tidak melakukan. Jadi ini menyampaikan tentang sikap melampaui batas, keterlaluan. Wa qalim dzalika kadzalika huwa ghairal qaulil ladzi qila lahum qaluhu. Mereka mengganti ucapan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Ya, fa arsalna alaihim rijzam minas sama, maka kami mengutus untuk mereka, ya, hukuman dari langit. Artinya ba'atsna alaikum azaban, kami turunkan azab, ahlaknahum bima kanu yatakhayyaruna ma yu'maru bih. Kami azab mereka karena pilihan mereka. Ya, mereka memilih untuk bandel, menyalahi perintah. Disuruh ngomong A, mereka mengucapkannya B. Ya. Wa yaf'alu khilafa ma amarahumallah yaf'alu. Mereka melakukan apa yang berbeda dengan Allah perintahkan. Wa yaqulun, dan mereka mengucapkan ghairal ladzi amarahumallah biqilihi. Mengucapkan apa yang tidak Allah suruh. Waqad bayyana makna rijz bima madha. Sudah dijelaskan makna rijz. Rijz itu adalah azab, ya. Qala Muhammad Rashid Ridha, inna Allah Ta'ala anzala Qur'an hudan wa mau'izatan. Nah, kita teringatkan dengan bangsa Indonesia yang baru saja terjadi. Sudah disepakati ketuhanan yang Maha Esa. Mau diganti. Kalau yang punya keinginan rakyat, pasti berurusannya dengan Densus. Kalau yang punya inspirasi, ganti itu, pasti Densus urusan. Tapi yang mau ganti ini justru Badan Pemelihara Ideologi Pancasila, BPIP. Yang mau menggantinya justru petugas yang diminta untuk menjaga. Contohnya yang maling malah tukang ronda. Sama dengan begitu. Lah diazab oleh Allah. Sedikit mah. Ya, prosentasenya berkurang. Anaknya durhaka. Diganjar begitu. Ya kan? Sudah disepakati Bhinneka Tunggal Ika. Beragam tapi tetap satu. Mau disatukan. Tuh, pakai jilbab nggak boleh. Ya belum ada sih ganjarannya. Janji-janji doang aja mau dipecat. Tapi nggak tahu-tahu pelakunya itu rektor UII lagi. Aduh, gimana ya bisa begitu?
Kalau orang kafir sih atau komunis ya, orang rektor apa? YIN, bukan UII. Oh iya. Jogja, ya. Ya memang ya tetap ada I-nya kan. Maksudnya bukan orang lain, umat Islam gitu. Jadi sebenarnya yang ngerecokin Islam tuh umat sendiri. Makanya pernah Muhammad Abduh kan ngomong, al-muslimun mahjubun bil muslimin. Muslim dihijab oleh muslim. Ya nyatanya dia bapaknya, kakeknya kalau periksa muslim semua. Tapi sekedar saudara tahu, komunis di Indonesia pun itu berasal dari keluarga muslim. Siapa itu namanya? Ayah. Itu bapaknya muslim. Ya. Jadi artinya kita sebagai muslim juga harus hati-hati. Ada kemungkinan bisa otaknya menjadi komunis. Ya. Kenapa bisa demikian? Kalau dalam Al-Quran sebut begini, wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan. Barang siapa yang memicingkan matanya dari ingat kepada Allah, maka akan diikat oleh setan. Gara-garanya nggak suka ngaji, singkatnya. Jadi nggak suka ngaji itu membuat orang menceng. Singkatnya begitu, saudara. Ini sementara tafsir yang saya pahami ya. Ayatnya itu, wa may ya'shu an dzikri rahman. Seorang ustadz, karena berbagai kesempatan dia jadi pemimpin. Karena kesibukannya dia nggak pernah baca-baca lagi, menceng. Itu buktinya sudah banyak. Buktinya sudah banyak. Ya, apalagi kita yang nganggur malah nggak pernah baca, menceng Pak. Yang nggak tahu menceng kelakuannya atau menceng badannya nggak tahu. Nah ini saudara, karena Allah kan pencipta kita, tahulah ya kerusakan kita karena apa Allah tahu, karena Allah penciptanya gitu kan. Nah ini kita perhatikan betapa ya kita bahagia menjadi umat Nabi Muhammad, karena kita tidak mengalami penderitaan seperti umat dahulu. Salah sedikit dihukum. Ini salah sedikit, cuman salah ngomong. Bukan salah ngomong, sengaja sih. Karena ngomong doang, mereka mengatakan apa yang tidak dikatakan, tidak disuruh. Hajar oleh Allah. Langsung. Ya, karena disebut yang zalim. Nah, di sini diuraikan muqarabatu baina afat hadhi ayat-ayat yang mendukung ini sampai berlembar-lembar. Ya. Jadi saya tinggalkan karena kita udah cukup lah. Singkatnya, pelanggaran kata-kata, pelanggarkan. Tapi memang dalam sehari-hari, kalau saya ingat-ingat juga banyak sih yang kita langgar. Ya, coba contohnya makan. Soal makan kan Allah menuntun kita, Bismillah, nggak ada Rahman dan Rahim. Ditambahin Rahman, Rahim. Dulu malah ada ustadz, bukan sekedar ditambahin, diganti. Bismillahil asmaul husna. Mungkin saudara nggak ngerti, mungkin saudara nggak tahu. Ya, karena dia menyebarkan selebaran. Sayang selebarannya itu saya nggak simpan, udah hilang nggak tahu di mana. Jadi dia mengeluarkan selebaran ke ibu-ibu, Bismillahnya itu diganti dengan Bismillahil asmaul husna. Bukan Rahman Rahim lagi. Padahal kita diminta kata-kata yang direkomendasikan Rasul jangan ditambah, jangan dikurang, karena itu password. Ya kan? Coba Anda kalau membuka apalah yang ada passwordnya. Bagus sih di situnya, ya. Contohnya
dengan nama Allah yang maha indah contohnya. Padahal itu cuma dengan nama Allah. Terus yang maha indah, ya nggak bisa masuk. Kelebihan titik, kekurangan titik aja nggak bisa. Contohnya itu. Allah sudah mendahului. Jadi kita diminta pas. Umat Islam dididik pas. Apalagi dalam hal ibadah, 6 hal harus pas. Jauh sudah ditunjukkan oleh Allah sebelum Pertamina. Pertamina kan pasti pas. Ya kan? Jadi pas itulah. Harus pas. Kita juga hidup harus pas-pasan. Pas butuh ada. Gitu. Nggak usah punya mobil mewah. Pokoknya pas butuh ada. Siapa atau siapa punya siapa. Daripada punya tapi rusak. Lebih nelangsa. Ngurusnya lagi. Ya tinggal ngacungin jari. Mobil datang. Bayarnya itu tuh. Yang penting punya. Hadis-hadis berkaitan dengan ini. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qila li Bani Israil, wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfilakum khatayakum. Allah berfirman kepada Bani Israel, masuklah ke negeri ini dengan sujud. Maksudnya sujud ini kan bisa diartikan sujud seperti sholat, bisa artinya sujud maknawi dengan rendah hati. Jadi Islam mendidik kepada umatnya ya, menghadapi lawan yang sudah dikalahkan itu tidak boleh euforia. Ini mengajar begitu. Sampai masuk ke daerahnya pun dengan rendah hati. Kalau kita kan menang itu, pesta-pesta sehingga yang ono tambah sakit. Nah itu diadang di jalanan, diadang pulangnya. Nah itu menimbulkan itu. Kalau Islam enggak, datang ke yang kita tahu kita lebih dari mereka, kita harus menyambut dengan rendah hati. Jangan memperlihatkan kesombongan, ya, kedikdayaan, sehingga yang kalah ini pasti akan menyusun kekuatan untuk membalas dendam. Ini berlaku pada apa aja. Makanya kemarin ketika menang dirayakan itu kan langsung viral. Langsung ya, mengundang protes di mana-mana. Baru sebentar menang aja naik jet pribadi. Tuh. Di tengah rakyat lagi sengsara. Ekonominya sedang merah. Tega-teganya begitu memperlihatkan. Itu menyakiti, ya kan? Nah, kita kembali ke sini. Fabaddalu, lalu mereka mengganti. Maka kita nggak boleh mengganti, saudara. Sebenarnya kalau kita pelajari itu banyak. Contohnya astaghfirullah ba'da salat. Rasulullah menuntun kita hanya sampai di situ. Astaghfirullah. Nggak ada tambahan. Tapi lihatlah di kampung-kampung. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Apalagi itu panjang tuh. Ya, padahal istighfar ba'da salat itu ringkas. Astaghfirullah. 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 Ini untuk apa? Kesalahan dalam salat. Selama kita salat yang seharusnya fokus ternyata hanya sebentar fokusnya. Ya. Melayang kemana-mana, ya beras, ya apa dipikirin. Tadinya emang nggak ada, tapi setelah takbir masuk semua, beras, minyak, sekolah, lah pokoknya. Nanti sadar lagi mau deket salam, Makanya kalau nggak ada imam mungkin bablas juga, artinya imamnya 5 rakaat juga menang baik kayak ini, ya kan? Artinya kalau imamnya curang. Saya coba 5, mungkin diam aja karena banyak pikiran. Nah, itu kita istighfar, sadar kita istighfar. Karena memang setan begitu. Saat azan dia lari. Azan selesai datang lagi. Qomat, lari.
Qomat selesai datang lagi. Aduh. Kalau kita mah kurang kerjaan, ya itu, tapi setan begitu. Ya, ketika kita sholat dia masuk sampai ke nadi kita. Ya kita nggak bisa menang lah, kecuali kita berlindung kepada penciptanya. Tuh, makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita kan perlu baca itu kan setelah doa iftitah kan, kita sebelum Fatihah kan a'udzubillahi minasyaitonir. Itu mengusir setan. Itu pun masih kadang-kadang nempel. Nah, fabaddalu fi fadakhalu yashufuna ala astahim. Mereka diminta untuk datang ke Palestina dengan rendah hati. Jangan euforia merayakan. Contohnya apa? Hidup apa gitu biasa kan? Kalau masuk ke kampung yang ditaklukkan kan begitu. Kita tetap rendah hati, menyalami gitu. Sehingga tidak menimbulkan dendam. Tapi apa yang terjadi, mereka malah tiarap masuknya. Katanya ini, menurut Nabi, yashufuna ala asai, mereka tiarap masuk. Sambil mengucapkan habba fi sya'ratin hintah, bukan hittah. Kalau hittah kan kurangi, semoga diampuni, gitu kan. Hittah itu artinya semoga diampuni. Enggak berbeda dengan Nabi. Turun surat An-Nasr. Ketika Nabi berhasil menaklukkan Mekah. Idza jaa nasrullah wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwajan. Dan kamu lihat orang-orang berbondong menyatakan diri sebagai muslim. Katanya tidak ada orang Arab kecuali menyatakan muslim pada saat itu. Kalau yang bukan Arab mah enggak. Apa respon Nabi? Fasabbih. Bertasbihlah. Bukan sekedar bersang, wastaghfir. Ya kan? Fasabbih idza wa ra'aitan nasa yadkhul fi din afwajan fasabbih wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat. Kenapa kok direspon dengan bertasbih dan istighfar? Karena dalam proses pemenangan pasti ada kesalahan, ada kecurangan, ada kelicikan, ada hal-hal yang menyakitkan orang yang dikalahkan. Pasti begitu kan? Kalau di Indonesia itu dengan mengangkat merah putih. Setelah dibuat berwarna, menjadi kuning, menjadi hijau, menjadi hitam, menjadi biru. Berantem mereka, dia di bawahnya itu, mertua sampai nggak teguran sama mantu. Suami nggak teguran sama istri, gara-gara beda warna. Nah, udah selesai dikibarkanlah merah putih. Untuk bersatu kembali. Jadi sengaja dibuat untuk berbeda, nanti bersatu lagi. Ya itu hiburan sajalah. Tidak menjanjikan yang Anda pilih itu benar. Karena prosesnya udah nggak benar. Prosesnya uang. Di mana-mana uang. Tapi yang kemarin itu sudah khianat. Janji 25 juta, 1 perak pun nggak ngocor. Yang wakil nggak pamit, meninggalkan kita. Aturan pamit dulu gitu kan. Atas jasa warga Bumi Panggung Indah RW 4. Nggak tahu RW 6. Sudah mendukung beliau, saya mau pulang kampung gitu kan. Mau ngurus kampung dan bla 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 gitu. Jadi ibarat orang Jawa itu kalau datang kelihatan depannya, kalau pulang kelihatan punggungnya. Nah, ini sepertinya nggak kelihatan ya. Ya, jadi kalau saya sempat datang,
sempat ketemu saya akan ngomong. Tapi lama nggak ketemu, jadwal-jadwal khutbah kan hampir hilang dia dari peredaran. Dulunya kan suka khutbah. Kalau udah nggak nyalon ya harusnya khotib lagi lah gitu. Jadi lagi ustadz. Nah itulah saudara tafsir dari ayat 162. Selanjutnya 160 ya benar ya. Sekarang 163. Was'alhum, tanyakan mereka. Nabi ya, nabi yang disuruh. Was'alhum, tanyakan olehmu kepada mereka. Apa yang ditanya? Anil qaryah, tentang suatu kampung. Allati kanat hadiratal bahr, yang terletak di dekat laut. Kisik kata orang ini. Yang di dekat laut, ya, pinggiran laut. Kenapa dengan mereka? Idh ya'dun. Ini ya idh kan kembali lagi mengulang sejarah ya. Sejarah mereka ya'dun, ngelunjak, melampaui batas fis sabti, tentang Sabtu. Sabtu itu kan nama hari. Ya, apa yang dilunjak atau sikap melampaui batas apa yang mereka lakukan di hari Sabtu? Idh ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syura'an. Ketika datang kepada mereka ikan-ikan datang pada mereka, berarti mereka nelayan pada hari Sabtu syura'an dengan banyak. Jadi ikan-ikan pun ngerti hari Sabtu karena nggak boleh diambil, dia datang. Giliran nggak boleh diambil, datang si ikan tuh. Giliran boleh diambil, pergi. Ini kan bikin greget. Wa yauma la yasbitun, dan pada hari mereka tidak Sabtu, la ta'tihim, ikan itu tidak datang. Wayai boleh diambil, ikan nggak datang. Wayai nggak boleh diambil, malah datang. Ya, yang dihadapi manusia, bukan hewan. Manusia kan akalnya macam-macam. Kalau bagus namanya soleh, apa itu namanya pejuang wong cilik. Kalau jelek namanya licik, dibalik aja, cilik dan licik. Sama-sama pinter kan? Kalau pinter yang positif namanya cerdas. Kalau negatif namanya licik. Sama aja pinter. Jadi orang jahat pun membutuhkan kepinteran. Setara dengan orang baik. Nah ini penyebabnya orang yang baik nggak pinter tuh. Orang yang jahat pinter, jadi kalah kita. Kalah cerdas. Nah kita kembali. Jadi si ikan itu seakan-akan juga ngerti kalau di hari Sabtu wayahnya nggak boleh, mereka datang. Kalau di hari yang lain-lain nggak datang. Kadzalika, demikianlah itu terjadi. Nabluhum, kami uji. Nah, ini ujian ya. Bima kanu yafsukun, karena perbuatan fasik mereka. Nah, jadi ujian bisa datang karena fasik. Terbayang oleh kita ya, perbuatan taat akan mendatangkan berkah. Perbuatan maksiat akan mendatangkan kesengsaraan. Nah, ini ya buktinya. Wa idh qalat ummatun minhum, ketika, dan ingatlah, kembali kita diminta untuk mengulang sejarah. Ketika berkata umat itu jamaah ya. Di antara mereka, lima ta'idun, mengapa engkau masih memberi nasihat? Kauman, kaum, Allah muhlikuhum, yang Allah akan hancurkan. Au mu'adzibuhum, atau menyiksa mereka. Adzaban syadidan, azab yang keras. Kalau engkau tahu kaum itu akan disiksa, kenapa masih dinasehati? Tuh. Kenapa masih diomongi? Ya, artinya kenapa masih setia, masih sabar, masih teguh
nggak bosen gitu. Padahal mereka akan dihancurkan. Maka orang-orang yang menjadi dai mengatakan ma'dziratan. Ma'dziratan itu penggugur kewajiban. Kenapa kamu masih ngomongin orang-orang yang angel? Diomongi angel, masih diomongin. Nggak bosen tak? Maka pemberi nasihat mengatakan, kami lakukan sebagai penggugur kewajiban. Ya sama dengan tugas saya lah. Tugas saya sebagai tetangga Anda, bagian dari warga, bertugas untuk menyampaikan. Itu wilayah kewajiban saya. Soal saudara mau menjalankan apa enggak, urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu bukan tetangga Anda, tapi penciptamu. Nah, itu. Kalau tetangga, nasihat boleh nggak didengar. Penciptamu, yang ngurusi kamu, yang menyehatkanmu, yang memberi rezeki padamu. Nah itu, kalau mau nentang, ya saya hanya juru bicara saja. Itu pun kelebah benernya, kelebah salah berarti saya. Iya, karena kan boleh jadi menafsirkan itu salah. Tapi saya salah bukan sendiri sih. Nah, ini juga ada anunya, tafsir-tafsirnya. Ya, kita kembali ke sini. Jadi para penasehat ini ditanya, kenapa kalian ini masih memberi nasihat kalau memang nyata-nyata orang itu susah diomongi. Jadi persentasenya kecil untuk taat. Mereka menjawab ma'dzirah. Bentuk ma'dzirah. Yang penting tugas kita adalah berdakwah. Bukan memaksa. Ya, merangkul bukan memukul katanya. Menyambut bukan menyambit. Katanya gitu. Wala'allahum yattaqun, dan mudah-mudahan harapannya mereka yattaqun, bertakwa. Falamma, maka ketika nasu, mereka lupa. Ya, mereka respon nasihat-nasihat ini dengan lupa bahasanya. Ma dzukkiru bihi, apa-apa yang seharusnya diingat. Mestinya ingat, mereka lupa. Anjainal ladzina yanhauna 'anisu, maka kami akan selamatkan orang-orang yang melarang keburukan. Dai-dainya, penyeru-penyeru kebenaran diselamatkan oleh Allah. Wa akhadna, dan kami hukum. Akhadna itu mana asalnya? Kami ambil, kami renggut. Alladzina zalamu, orang-orang yang zalim. Bi'adzabin bakhsin, dengan azab yang sangat. Bima kanu yafsukun, karena perbuatan fasik mereka. Falamma atau, maka ketika mereka atau semakin menguat, atau ini durake, kalau coretannya durhaka. Manuhu anhu, apa yang dilarang malah dijalankan, semakin nekat. Qulna lahum, maka kami ucapkan pada mereka, kunu kiradatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Nah, ahli tafsir berbeda lagi tentang monyet ini. Apa monyet ini diciptakan Allah ini sifatnya lahiriah atau maknawiyah? Artinya kalau lahiriah berarti saat itu orang Bani Israel diciptakan ke monyet. Ya, berubah rupa menjadi monyet. Kalau maknawi berarti mereka jiwanya monyet. Nah, supaya kita tahu seperti apa sih orang Bani Israel, maka kita harus sesekali berkunjung ke kebun binatang, lihat monyet. Jadi lihat monyet pun berpahala gara-gara terinspirasi ini. Kenapa dengan monyet? Sehingga salah satu hukuman yang Allah timpakan kepada Bani Israel menjadi monyet. Jadi kalau Anda amati, monyet diberi makanan seberapapun banyaknya dia terima, tapi ditaruhnya di sini. Sampai akhirnya nggak muat, dia marah itu sama yang ngasih. Sadar dia, marah. Ya, tapi tetap diterima sama dia. Ya,
Itulah, jadi sifat serakah itu disimbolkan dengan monyet. Apakah monyet di sini simbolis atau tidak? Ini terjadi khilafiyah. Ya, ada yang mengatakan beneran mereka dijelmakan menjadi monyet. Monyet liar. Ada yang mengatakan simbolis. Ini hanya kata-kata maknawi, yaitu sifatnya. Tuh ya, katanya gitu. Pendapat ahli tafsir. Yaqulu ta'ala was'al ya Muhammad, tanyakan Muhammad haula Yahud, kepada orang Yahudi itu. Jadi saudara, kalau kita lihat peristiwa ini, peristiwa tentang nelayan, mereka orang Yahudi ini dalam hukum Taurat, hari Sabtu sejak matahari terbit sampai tenggelam nggak boleh kerja, nggak boleh ma'isyah. Ya, tidak boleh cari duit lah singkatnya. Jadi harus untuk ibadah. Kalau umat Islam kan Jumat kan, cuma Jumatannya kita nggak seperti Sabtunya orang Yahudi. Karena kalau kita mah nggak dari matahari terbit, ya berapa menit doang paling. Saya lihat 20 menit sebelum Jumat aja masjid masih kosong di Pangurawi. Ya kan? Padahal menurut imbauan itu harus berapa jam sebelumnya, sunnahnya. Ya biar dapat setara dengan orang berkorban tuh. Berkurban ontak apa gitu. Makin dekat makin kecil. Ya, yaitu berkurban telur katanya. Nah, kalau tinggal berapa menit berarti telurnya telur puyuh. Kalau yang jam-jaman tuh ontak. Ya, dimintanya kita tampil dalam Jumatan tuh. Ya mungkin ini untuk menyusun barisan kali ya. Kalau orang datang brek itu kan susah dikendalikan. Tapi kalau satu demi satu, itu terlihat sekali di Masjidil Haram. Kalau Anda ingin Jumatan di Masjidil Haram, sejam sebelumnya nggak kebagian tempat. Itu harus 2-3 jam sebelum Jumatan kita ke situ. Baru dapat tempat. Itu pun nggak bisa di soft awal. Ya, kalau di Masjidil Haram. Kalau masjid kita ini, saya pernah datang 20 menit sebelum masih kosong. Barisan pertama ini aja nggak penuh. Soft awal. Tapi kita tidak diperlakukan seperti Bani Israel. Jadi kalau dalam Taurat, Sabtu untuk orang Yahudi itu dari matahari terbit sampai terbenam. Sisa-sisa penganut Yahudi masih ada. Kita cukupkan sekian dulu. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Semoga Allah juga memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, dan memberi hidayah pada mereka untuk menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.